ataupun ke manajemen ijazahnya itu sesuai dengan Permendikdasmen nomor 58 tahun 2024. Dalam kesempatan ini perlu bahwa yang mendasari kegiatan pertama adalah sebenarnya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan garing 2006-2007 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah. Yang kedua adalah Permendikdasmen nomor 58 tahun 2004 tentang ijazah di jenjang pendidikan dasar dan pada bab 2 pasal 3. Selanjutnya dalam kesempatan ini dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini kepala sekolah dan stakeholdernya dalam hal ini adalah komunitas belajar mungkin dari guru kelas 6-nya karena seyogianya untuk manajemen ijazah ini adalah topoksinya guru kelas 6. Nah, dan untuk proses penerbitan sebagainya itu dibantu oleh operator. Nah, harapannya kegiatan hari ini adalah tidak terjadi kesalahan dalam hal eh, manajemen ijazah di mana situ mudah-mudahan tidak ada lagi, kalaupun ada nanti diselesaikan terhadap residunya. Eh, Kalau misalnya ada kepala sekolah yang PLH maka ini sudah kami antisipasi untuk di PLT-kan. Ada beberapa kecamatan yang sebenarnya pada saat ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan dikeluarkan PLT, tetapi dengan waktu yang bersamaan tanggal 2 Juni ada juga yang itu ada yang meninggal. Nah, sehingga ini proses untuk PLT. Apakah itu nanti PLT kepala sekolah yang definitif di PLT kan atau nanti kalau secara regulasinya menyulitkan maka bisa jadi guru yang di PLT kan. Nah, Bapak Ibu kami hormati, eh, dasar selanjutnya harapannya adalah proses penilaian yang objektif Bapak Ibu, di mana nanti kawan-kawan akan menyampaikan tentang bagaimana penilaian akhir siswa kelas 6 ini, apakah diambil di kelas 5 dan 6 berapa presentasi atau bagaimana bagiannya nanti akan disampaikan. Karena teman-teman KKG juga sudah menyampaikan kepada kami tentang teknis presentasi itu. Selanjutnya adalah harapan dari kegiatan pada hari ini nanti mudah-mudahan setelah adanya sosialisasi ini ada ketepatan waktu dalam hal penerbitan ijazah. Jadi diharapkan pendistribusian ijazah kepada lulusan dapat berjalan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Karena untuk penerbitan ijazah itu tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juli. Nah, seyogianya kalau tidak terkendala permasalahan administrasi, kalau tidak terkendala ada yang meninggal dunia ke sekolah eh, atau apa pensiun maka seyogianya disegerakan untuk penerbitan ijazah kalau itu memang secara administrasi sudah benar baik by sistem ataupun dalam NISIN dalam penilaiannya. Ingat Bapak Ibu, untuk penerbitan SKL itu sesuai dengan transkrip nilai. Jadi tidak tidak boleh sebenarnya perubahan karena transkrip nilai ini karena transkrip nilai adalah implementasi dari SKL, implementasi dari SKL. Jadi Bapak Ibu nonton, tolong kalau kelas 6 sudah keluar SKL-nya maka silakan nilainya itu nanti dimasukkan di dalam transkrip nilai. Tidak Kak boleh Misran, ada perubahan. Kak Misran, Ya, halo? sudah dibuka kah? Oh, nggih, Pak, nggih. Alhamdulillah masuk Pak Sekretaris. Nggih, terima kasih banyak Pak Sekretaris masuk. Ya, Nggih. Selanjutnya sudah. mungkin Ulun untuk dari Dinas Pendidikan mungkin langsung Pak Salihin menyampaikan sambutan atas nama Kepala Dinas Pendidikan. Mungkin itu untuk yang Sambut- selanjutnya ulun serahkan Pak Salihin. Silakan Pak. Sambutan kamu membuka acara kah? Sambutan akan sekaligus muka Pak. Oke, ya, oke. Izin Pak Assalamualaikum. Kepala Kepala Pian Nih. kada kelihatan. Kepala Pian kada Oh, kelihatan Pak. Naikkan sedikit Pak. mas, Nah, nggih, masa nggih. kan kelihatan? Nah, nggih kelihatan Ibu Masnya belum PM. Oh, oke. Nggih, silakan Pak. Ini kelihatan lah.
Pian berduduk apa sedikit Oke, siap. kada kelihatan Pak Ena atau di kayak apa ya oleh. Apanya yang kada kelihatan? Ah, Nampak ya Kepalanya Pak ya ya? kada kelihatan. kau Nampak sudah Pak. kelihatan deh Pak. Oke, Iya, 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 silakan iya, Pak. iya. Oke. Sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya ulun minta maaf, minta rela, ulun terlambat sedikit. Ini tadi baru keluar dari Aula Yudadana untuk membuka kegiatan workshop literasi dan numerasi guru-guru SMP. Nah, jadi izin Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini mudah-mudahan kegiatan kita lewat Zoom ini berberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian yang masuk di dalam Zoom ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang dari Disdik. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan arahan-arahan dari Dinas Pendidikan, buhan-buhan pian seberataan itu bisa menyelesaikan dan memberikan data-data dan informasi secepatnya dan akuratnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan atau peraturan-peraturan yang ada, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi tolong Bapak Ibu yang terhormat ini disikapi secara cepat dan akurat karena pendataan dan pengijazahan ini itu akan segera karena secepatnya teman-teman kita, anak-anak didik kita itu akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu yang terhormat, ulun dikejar waktu juga ini, membuka acara lagi nih rakor. Jadi ini ditelepon, nah ada telepon berbunyi berdering namun kada ulun angkat, mungkin sudah jam 10 tadi, ulun janji. Nah, jadi ini ulun mohon maaf tidak bisa membersamai pian sampai akhir, namun ulun berharap lawan pian berataan nih mudah-mudahan apa yang diinformasikan oleh teman-teman dinas itu pian bisa respect secepatnya dan apa yang belum pian pahami tolong pian takunakan. Jangan sampai ketika setelah Zoom ini masih ada yang belum mengerti dan belum paham. Jadi kita samakan persepsi saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi simak sampai habis karena via Zoom ini jangan sampai ditinggalkan tuh di depan laptop. Jadi kadang-kadang kena teman-teman pepandir. Jadi tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, jadi dengarkan aja, Inggi, kecuali sudah ada yang hendak bertanya, silahkan pian bertanya. Nah, jadi ulun selaku Dinas Pendidikan memberikan semangat untuk pian bertanya nambah gawi-gawinya nih. Pertamanya jangan banyak gawian kada, niat akan dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang pian kerjakan, apa yang pian gawi itu kada lapas saja yang dapat, tapi juga berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan biberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Acara Zoom untuk hari ini ulun nyatakan resmi dibuka. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Ulun minta maaf, minta ridha dunia akhirat meninggalkan Zoom karena ini sudah ditunggu untuk menghadiri acara rakor lagi, rakor PGRI di MT di Al Istiqomah. Nggih. Minta ridha ulun pamit. Assalamualaikum, selamat siang. Semangat. Waalaikumsalam. Mas, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari sekretaris. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Pak Misransa. Silakan Pak. Oke, baik. eh Terima kasih kesempatannya. Ulun lanjutkan harapannya Bapak Ibu.
dengan adanya kegiatan pada hari ini, yaitu tujuannya akan memberikan pemahaman dalam tentang manajemen jasa, tentang penilaian kelas 6 ini. Yang kedua, menyamakan persepsi dalam memberikan panduan teknis. Yang ketiga adalah membangun koordinasi yang solid, artinya coba saling kolaborasi dan koordinasi sehingga penerbitan ijazah tidak lebih pada tanggal 11 Juli. Artinya kalau toh misalnya Bapak Ibu sudah siap datanya, sudah siap manajemennya, tinggal penerbitannya silakan. Nah, permasalahannya adalah Bapak Ibu, Pak, apakah di kecamatan ini sama penanggalannya, silahkan dikoordinasikan dengan ketua KTGS dan mungkin teman-teman seyogianya memudahkan untuk identifikasi penerbitan ijazah, maka oleh dari dinas itu seyogianya disamakan setiap kecamatan, disamakan dengan catatan tadi tidak ada residunya, eh, posisi sekolahannya PLT definitif atau PLT. Yang kedua adalah kepala sekolahnya tidak cuti besar ataupun cuti haji, tidak meninggal dunia, maka silakan langsung dieksekusi. Harapannya tadi satu kecamatan itu sama. Berarti kan ada identifikasi bahwa kecamatan ini kalau nanti misalnya ada permasalahan ke belakangnya, misalnya ada yang jadi calon anggota dewan, jadi calon gubernur, presiden dan sebagainya, atau calon kepala desa, maka untuk ijazahnya nanti diidentifikasi, oh setiap kecamatan kami per tanggal itu keluarnya, itu yang memudahkan. Nah, kalau toh misalnya Bapak Ibu setiap kecamatan itu ada kesepakatannya tanda tangan basah, maka silakan tanda tangan basah. Tetapi Bapak Ibu secara adaptif sebenarnya kan ini sekitar 1.400-an L2 GCE-nya, maka itu nanti akan dipertanyakan oleh Dinas Pendidikan. Oh, ternyata GCE-nya di sekolahan itu adalah L1 dan L2, tetapi kenapa tidak bisa transformasi digitalisasi terhadap GCE-nya? Itu akan ya tanda kutip dipertanyakan di sekolahan PIAN itu masih masih kembali ke pengaturan awal dengan manual-manualnya. Nah, positif negatifnya sudah Bapak Ibu baca sebenarnya. Kalau yang digitalisasi tidak perlu lagi sebenarnya, kalau hilang tinggal ada filenya tinggal cetak saja. Tapi eh, kalau yang tanda tangan basah berarti itu kan ada negatifnya. Negatifnya dalam artian kalau hilang prosesnya nanti agak lama. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini karena ini Permendikbud nomor 258 tahun 2024 tentang ijazah, maka tolong diperhatikan sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, di situ juga ada Permendagri nomor 1 tahun 2024 tentang penandatanganan ijazahnya. Ada pulpennya warnanya biru. Ini harus disesuaikan. Yang ketiga, kalau yang tentang basah, kan ada stempelnya. Stempelnya warnanya ungu. Habis itu penomoran itu juga sesuai dengan surat edaran nomor 138 tahun 2006 tentang tata naskah dinas yang dikeluarkan oleh dinas. Jadi nanti pengeluaran nomornya perlu kami sampaikan itu sesuai tata naskah dinas. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum melakukan SKL, maka satu nomor SKL satu satu nomor untuk satu siswa. Begitupun juga transkrip nilai satu nomor satu siswa. Itu Bapak Ibu lah. Yang kolektif adalah berdasarkan satu nomor untuk semua itu nomor ketetapan, nomor ketetapan kelulusan Bapak Ibu lah. Nah, itu mungkin garis besarnya nanti untuk usaha teknis nanti disampaikan oleh narasumber kita dari KKG guru kelas SD. Kami atas nama Dinas Pendidikan apresiasi terhadap kegiatan pada hari ini, adaptif terhadap bagaimana agar kegiatan manajemen ijazah dan penilaian siswa untuk kelas 6 itu serempak. Karena secara aturan bahwa diserahkan ke satuan pendidikan, tetapi satuan pendidikan ini dikelola atau dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Maka pada hari ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa untuk penilaian kelas 6 nanti diambil di kelas 5 dan kelas 6. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari KKG guru kelas. Terima kasih. Kami ucapkan eh, tetap semangat. Validasi data itu penting, akurasi
dan eh, ketepatan di dalam penerbitan ijazah itu hal yang lebih penting untuk siswa kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya Bapak Ibu mungkin disisir juga kepada teman-teman kepala sekolah dan guru agar siswa tersebut jangan ada yang ATS, anak tidak sekolah. Perlu dipetakan anak tersebut eh, sekolah melanjutkan ke sekolah mana. Kalau toh misalnya melanjutkan ke apa ke pesantren maka di, diarahkan untuk mengikuti paket mengikuti paket A, paket B, paket C atau di pesantren itu ada tingkat ula, pusta dan ulya ataupun di luar misalnya paket A, paket B, paket C. Nah, mungkin itu eh, harapan kami dari Dinas Pendidikan. Terima kasih dan eh ulun akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Misransa yang sudah memberikan sambutan dan pengarahannya. Sebelum kita lanjut ke sesi materi, Bapak Ibu kita foto bersama dulu lah. Uh, yang kalau membuka kamera, dipersilakan buka kameranya. Kita foto bersama dulu. Mumpung masih banyak orangnya Pak ini. Jumlahnya 238 Pak. Hmm. Oke teman-teman, yang lain bisakah membantu yang co-host membantu share share screen nih, anu, screenshot. Oke, mungkin Pak Rian bisa bantu di hitungan Pak, dihitung Pak. Ada yang mau ganti background dulu Jar. Oh yang mungkin background dulu Kak ya. Siap. Silakan ganti background dulu supaya keungguan kita hari hari ini nah. Tuh di chat ada ano share ano apa tuh? Ada Parian mengirim background. Oke, ini sambil di screenshot oleh Pak Rian dulu nih. Yang dikirimkan ke grup. Oke. Oke. Masihkah Pak Rian nih? Banyakkah? Masih Pak, masih. Oh masih. Oh. Nah, 4 slide lagi. Di Natal ada bunyi-bunyi anunya nih. Anu tunggu Pak di sekolahan takutnya bocor suaranya ke sana. 2 slide lagi. Iya, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Rian sudah membantu dalam dokumentasi kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan eh, menunggu Pak Jamal. Apakah Pak Jamal sudah ada di ruang Zoom? Pak Jamal, sudah kah masuk? Oke, ini sudah narasumbernya sudah datang. Berarti kita akan segera mulai. Kepada Pak Jamal, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah berhadir pada hari ini tentang pengelolaan manajemen ijazah untuk tahun 2026. Sebenarnya ulun ini disuruh dadakan jualan beban KKG ini. Karena tahun semalam ulun juga gitu nah aja. Oke, ulun ini terus terang bahan kadada Bapak Ibu lah. Bahan ulun yang akan untuk penayangan kadada. Cuma mungkin kita langsung aja buka prakteknya aja langsung kita karena kita kan ini by sistemnya lah ibaratnya. Mantap, Pak. Oke, belum lah. Ini kalau kalian coret-coret di sini ada share.
Sharing is not turn on. Nah, Pak Host mungkin Ada, sharing. ada. Ah, Mana post pian? Nama Eh, pian, oh Jamal bin Rahmat lah. Nah, iya. Iya, nah iyanya buat ini praktek aja, iyalah. Yang iyanya. Nah, udah enggak. Pak. Enggak. Kalau coret-coret nih whiteboard full screen share screen. Halo. Halo. Oke, ada Bapak Ibu lah. Ulun buka curi-curitannya dulu lah. Mana nih whiteboard? Nah, ini ulun whiteboard itu lah sebelum masuk. Nah, mana nih? Nah, ini. Iya, banyak. Oh, Bapak Ibu jangan dicuri-curi dulu. Jadi Bapak Ibu lah kita sebelum ya, masalah ijazah ini mungkin Bapak Ibu tahunya kita masuk bahar itu kayak sistem manajemen ijazah, ngelola ijazah aja lah. Padahal sebenarnya sebelum masuk ke situ kita masuk ngarahnya ke portal ijazah. Apa nih? Wah, harus lak dulu nah. Ceritanya lak nah. Terus supaya ini aja. Nah, masuk namanya portal ijazah. Nah ini enggak lah. Nah, segenap kan portal ijazah ini fungsinya adalah mengkonfirmasi eh, ijazah yang hendak pian keluarkan yang buat peserta didiknya. Nah, contohnya di sini, bukan buka. Sinilah alurnya aja dulu lah. Pertama kita masuknya ke portal ijazah. Nah, setelah ke portal ijazah itu hanyar, hanyar masuknya ini tak paling nah, lak nah ulun nah jaringan. Nah, yang bakal portal ijazah itu hanya ngarannya hanya ke manajemen ijazah. Nah, mau kita bahari itu tahun kemarin itu kita ada di manajemen ijazah langsung ke portal ijazahnya belum ada. Nah, pegarang eh, portal ijazah nih. Nah, ulun buka akan lah share screen dulu pulang. Ulun lak banget jaringan ulun ini. Nah, ini udah buka. Nah, terlihat lah Bapak Ibu portal ijazah kelihatan lah. Kelihatan Pak, Kelihatan, Pak. kelihatan. Kelihatan. Sebelum Bubuhan Pian memainakan hendak ke manajemen ijazah ini sebenarnya harus ke sini dulu. Nih masuknya ke konfirmasi data. Sudah lah Bubuhan Pian mengkonfirmasi data akan-akan. Kontak ini dulu. Tua. Suah. Wah, Pak. Nang belum suah tuh tolong dikonfirmasi dulu. Masalahnya kenapa? Kayaknya di manajemen ijazah tuh pian betanda seru kayaknya di DNS. Cara konfirmasinya mana dia masukkan izin kekanakan, tanggal lahirnya. Terus ya wah misalnya ulun contoh contoh beberapa lah nih sing akan siapa kenal lah. Belum lah. Belum nisin bebarang juga lah. Ampun kelas 6 tapi. Nah, ada kawal nih, ada tanggal lahirnya ada lah. Pun SD ulun tuh sudah bertaan, Bang. Sama aja Bang Pen. Kalau mencontohkan teman juga. Sudah juga. Nah, yang belum intinya ini ulun mencontohkan nah sudah pan pun lah. Intinya pun Penulun ada sudah Pak, apa? kayak penulun Kak. Enggak contohkan apa Pariana. Penulis Ya Pak Eh, ya. kita konfirmasi yang belum Pak contoh minta tolong. Di Kalau subscribe ada aja yang Pak lah. belum. 0132 Pak, On. 0132 Hadang. 0132 1467 1467 35. 35. Tanggal lahirnya ya harus pakai tanggal lahir akan Bapak Ibu ini mau konfirmasinya.
Tunggu pala. Mm-mm. 2014 sekarang saya. 14 kah? Nah, ini sampai varian mencariakan ini. Nah, pegarang fungsinya Bapak Ibu, fungsinya ini adalah konfirmasi data. Biasanya ada kuitannya itu Oh, 2013 Pak. 2013. 13 kah? Biasanya kuitannya itu 2013. marubah ngaran kada bepadahan atau Bulan 11 tanggal 2. bulan 11 tanggal 2 leh. Iya. Nah, udah ya 11. Cari datanya. Nah, ini keluar kayak ini Bapak Ibu nih. Iya. Ngarannya, kakanakannya, SD-nya, tempat tanggal lahir. Udah enak pian harus kita verifikasi itu dua aja sebujurnya. Ngarannya, nisinnya, lawan tempat tanggal lahir. Yang sudah, misalnya sesuai kita klik sesuai, tidak sesuai tidak sesuai. Fungsinya begarang nih biasanya kakanakan itu ada kuitannya sudah keluar ijazah, Pak ngaran kakanakan salah aja. Pak ini tanggal lahir salah aja. Macam-macam. Jadi sebelumnya itu konfirmasi data ini lawan kuitan kakanakannya diharapkan oleh pemerintah atau amun yang belum menggawi tolong digawi ibaratnya ini lawas sudah dipadai oleh dinas pendidikan bulan April mulai bulan April. Ada di broadcast gitu nah lawan bulan dinas pendidikan cuma kira-kira sampai wadah kepala sekolah sebagian aja yang membukanya itu nah masanya untuk kode sebagian kada tahu di portal ijazah ini jadi yang belum dikonfirmasi dulu sampai ini jelas Bapak Ibu lah. Intinya menurut sesuai pian centang sesuai dan ini digawe per siswa per nisin. Nah, ampun mang buhan kakanakannya. Nah, nggih. Nah, setelah buan pian sudah selesai di sini mengkonfirmasi data, memverifikasi eh, calon penerima ijazah, hanya kita masuk ke manajemennya ada manajemen di atas nah. Ini manajemen. Nih, klik aja manajemen. Nah, manajemen ini masuknya pakai akun SSO Dapodik lah. Lain SSOD akun SDM Dapodik nah gitu nah akun SDM Dapodiknya Dapodik itu dua Bapak Ibu ya ada akun SDM ada akun SSO gitu ini kita pakai loginnya pakai akun SSO SDM nya jangan baca nah Akun SDM-nya operator tuh Pak Ay. Nggih. iya nggih SDM operator intinya akun sekolah gitu ini nah login lah nah soal OTP ini yang tahu siapa yang ampun ikuti ibaratnya. Ulun kode OTP-nya lah. 314453. Nah, mudahan mau servernya. Ya biasanya servernya nih gangguan awal-awal nih. Kebanyakan manusianya se-Indonesia. Kayak itu nah. Nah, kalau tak kalau. Nah, udah. Nah, pemulaan pian login tuh kayaknya kira-kira suah bang yang loginnya lah. Pertama login itu pemberitahuan ada nah ini ada pengolahan ijazah mulai tanggal 2 Juni mungkin kita. Tadi kan sudah dipadahi Pak Misran kan mulai tanggal 2 Juni sampai 11 Juli jadwalnya. Buan Pian menggawinya kada kawa Bapak Ibu kamarian sampai malam nah pukul 17 sampai 20 WIB. Nah, jadi misalnya Pian begawian mulai jam 6 kita jam 6 kamarian sampai jam 9 malam maka di sistem kada kawa kada tersimpan gawian Pian. Dia menghendak gawean di malamnya aja, di atas malamnya lagi menghendak. Atau pas jam-jam ini, jam-jam pagi atau jam-jam siang gitu nah. Cuma biasanya pagi ini se-Indonesia Bang, jadi bisa gangguan atau lambat gitu. Nah, alurnya itu setelah di sini tadi kan ada menunya beranda, enggak nah dulu lah. Lalu ada kelihatan. Nah, di samping kiri ini Bapak Ibu lah ada beranda, daftar jadwal pengaturan. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini nah ini ada
Ini info nih, padahal ini ada nah, panduan dashboard, panduan manajemen, panduan portal. Nah, yang ulun sambat tadi kan portal ini kan memverifikasi data akan-akan. Ini panduannya ada. Yang ulun masuk kita sekarang ini ngarannya manajemen ijazah, portal manajemen ijazahnya ini. Panduan dashboard ada juga. Jadi tiga uting Bapak Ibu. Link-linknya nih ada panduan portal, manajemen ijazah, lawan dashboard ijazah. Ini ada aja di sini panduannya mau hendak pengen membaca ibaratnya. Ya ada ulun bacakan sampaikan hari ini. Sajur kita langsung praktek aja. Nah, langsung ke halus ya kita. Nah, di halaman beranda ini yang Bapak Ibu lah nih ulun di telepon Pak Ruswan. Nah, halo. Oke, sambil menunggu Pak Jamal. Nah, Bun Pin sudah pernah membuka yang ini nih, portal atau manajemen ijazah nih, adakah yang sudah pernah membuka? Belum, Pak. Udah, Pak. Lele. Belum. Tolong tulis di chat Bang. Yang sudah ya, tulis sudah, yang belum tulis belum, supaya kita tahu nih berapa orang. Banyak kan Kirim sudah yang ke komentar kah, Pak? ya komentar di chat tuh, karena banyak kan. Nah, jadi kita kan tahu juga nih eh, berapa banyak yang sudah membuka lawan yang belum membuka. Oke, silakan lah. Banyak yang sudah Bang lah. Yang sudah. Tapi ada aja yang belum. Hmm. Banyak yang belum, banyak yang sudah tuh Pak ya. Nah, dilihat tuh banyak yang sudah Bang nah bacaannya. Ada sampai SPTJM nah. Hmm. Karena buat kalian coba aja. Karena buka kalau nyak ada di akunnya minta lawan operator minta bukakan atau mungkin pian seorang yang membukanya bisa juga seorang membukanya tapi ini pakai anu nih autentikator jadi harus anu melihat kodenya tapi sebenarnya bisa Bang disalin ke HP kita autentikator tuh jadi ada dua HP bisa sudah apa Jamal. Nggih, sudah Pak. Oh, Nggih. silakan lanjut. Sambung lah. SPTJM ACC Dinas sudah. Nggih. Saya orang baca nih juga di komen banyak sudah artinya lumayan dia udah menggawe artinya ya sambil lalu ya yang belum paling yang belum aja nih. Karena panduannya ada aja Bapak Ibu. Yang sudah nih biasanya yang megang kelas 6 tahun semalam ibaratnya nih tahu aja gawiannya. Iya, langsung sambung Bapak Ibu lah. Di halaman beranda ini ya namanya apa nih? Alurnya dari DNS, batu kelulusan, SPTJM, DNT sampai penomoran. Jadi 5 tahap. Bapak Ibu jadi DNS ini daftar nominasi sementara. Ya akan-akannya tadi bubuhan pian konfirmasi-konfirmasi itu yang calon penerima ijazah. Nah, sebelum masuk situ ini jadwalnya ada di sini reguler. Nah, ini mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juli. Kan jelas ya. Persetujuan SPTJM mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Desember 2026. Jadi lawas SPTJM. Ya. Namun kita bayar itu satu SPTJM tuh untuk semua murid singkat ulun yang lulus untuk tahun ini boleh aja pian yang mana sudah siap dikeluarkan ijazah akan silakan aja pian ajukan langsung. Sisanya yang terlambat nah kayak membaiki ngaran tuh badudi aja ditinggal mau ke. Jadi tinggalnya akan tadi itu ada bapak karena ulah akan anunya SPTJM-nya yang keduanya boleh aja. SPTJM-nya belain. Kado sama hadang nang ini harus membaiki ngaran nih nah kalau lawasan maras nang akan lain ijazah benar sudah kawa keluar gitu nah. Makanya makanya tahun ini panjang
persetujuan SPTJM-nya sampai tahun 2000 sampai Desember 2026. Enggak, Mbak tuh setelah daftar jadwal ada pengaturan data satuan pendidikan, nomenklatur nih, pian dilihati aja bujur kadanya. Saya ada kalau di apa aja nih, membaikinya di Dapodik. Yang pian masuk tuh di sini pengaturan kepala satuan pendidikan. Nah di sini pian kawama ubah paling gelar akademik depan lawan gelar akademik belakang. Jadi tambahi aja biasanya ini kosongan. Ini misalnya kepala sekolahnya gelarnya misalnya dokter, tulis dokter atau belakangnya SPD atau MPD atau PhD tambah aja ibaratnya di sini. Ini gampang jawab ibu lah. Nah, berarti yang pengen perhatikan itu nomor 3 metode pengesahan. Nah, metode Iya, Mas. pengesahan ini ada Kadang Pak, dua untuk kadang tahun Pak. ini. Untuk yang kepala Tahun, sekolah yang nggih, coba kembali ke kepala kepala satuan pendidikan terkait sudah mah. kembali ke kepala sekolah lah. Oh, ini mungkin Iya, kelajuan soalnya dihadangi juga Bapak Ibu nah ada kegiatan iya, juga kami rakor di Dinas Pendidikan ulun nih. Dan olah. kepala Nah, satuan kepala pendidikan Pak. satuan pendidikan. Di sini nih Pak, gelar belakang tuh yang bujur SPD-nya betitik kah, belakangnya kada kah? Kalau kita menuruti IED, Eh, titel tuh pasti titik ujungnya Pak. Menuruti nah iya, IED, iya. ibaratnya. Nggih. Makanya on titik Berarti lagi. khas titik pala nang bujurnya. Nggih, nggih. Oke, terus, Pak. Kadang Pak itu ada betitik rancang nah. Ya, ayo sepale, sepale. Nggih, ya terus ya Pak. Nggih. Nah, berarti yang ketiga ini Bapak Ibu yang paling penting di sini. Nah, metode pengesahan untuk tahun dahulu itu kan boleh tanda tangan basah, tanda tangan elektronik. Cuma itu kan ada by system kita aja tuh berarti tempel. Nah, untuk tahun ini langsung melalui sistem. Jadi misalnya nih di sini diklik kita tanda pensil nih. Nah, metode pengesahan ada dua, tanda tangan basah, tanda tangan elektronik. Nah, ulun bahas yang tanda tangan elektronik lah. Kalau Bapak Ibu memilih tanda tangan elektronik, otomatis foto kakanakan tuh fotonya digital. Kalau Bapak Ibu memilih tanda tangan elektronik, foto kakanakan tuh digital. Bapak Ibu harus mengupload di sistem manajemen ijazah nih. Bapak Ibu harus mengupload. Kalau Bapak Ibu memilih tanda tangan basah, Bapak Ibu boleh fotonya itu antara dua. Boleh tempel manual, boleh juga fotonya digital. Jadi tempel manual kayak Bahari Ai, cetak dulu fotonya, cetak ijazah, hanya pilih gambar akan-akan, hanya di stempel. Amun boleh juga pakai foto digital, jadi upload di sistem. Jadi eh, cetak ijazahnya, gambar akan-akannya sudah ada di gambar ijazahnya. Ini tergantung kebijakan sekolah Bapak Ibu atau ya ujar Pak Misran Sahri itu tergantung kebijakan supaya seragam di kecamatan masing-masing kan. Ulun contohkan ini ulun pakai tanda tangan elektronik aja lah. Nah, ini ya. Nah, simpan. Nah, ya. Ini tanda tangan elektronik. Nah, amun pian memilih tanda tangan elektronik kan untuk penandatanganan itu kita nggak pakai yang desain. Nah, ulun contohkan yang desainnya pulang. Nah, ini biasanya akunnya kepala sekolah. Tolong diperhatikan kalau Bapak Ibu memilih eh, yang tanda tangan elektronik, pastikan kepala sekolahnya itu masih kau menandatangani yang desainnya itu Bapak Ibu lah. Ada nggak lah? Nah, ulun share. Nah ini. Nah, kelihatan Bapak Ibu. Ini aplikasi desainnya yang benar ulun desain desktop. Nah, ini biasanya kepala sekolah atau nang operator yang biasanya menandatangani secara elektronik. Untuk melihat ini berlaku kah kadang lagi kapun kepala sekolah nih. Kau menandatangani dan picik di ngarannya sini yang belum ini kan jam beli selamat nih. Picik aja klik. Nah, di sini nyanyar ke masuk ke sertifikat elektronik. Nah, nih tanggal penerbitan valid sampai DTP-an validnya nih. Valid sampai 29 Juli 2026. Nah, artinya ulun kau tanda tangan ijazah
itu terakhir tanggal 29 Juli 2026 mau hendak elektronik. Jadi pastikan dulu Bapak Ibu lah, ampun akun-akun kepala sekolah pian itu, nah misalnya Buan Pian memilih tanda tangan elektronik. Ini validnya sampai WH Begerang tanda tangan elektroniknya. Amun limpu Wak, pada kawa Bapak Pian, Bapak Ibu tanda tangan elektronik otomatis harus besah. Amun hendak juga tanda tangan elektronik harus koordinasi lawan Kominfo HST untuk supaya diaktifkan pulang atau memperpanjang sertifikat elektroniknya. Nah, mungkin untuk tanda tangan elektronik itu yang pentingnya BP bola pengen lihatin nah valid sampai nah valid sampainya nah itu nah penulun sampai 29 Juli. Jadi selama Juni ini ulun kawan masih mengeluarkan ijazah yang pakai tanda tangan elektronik. Nah, jadi pastikan dulu pian lah di sekolahan tuh cek dulu bujur-bujur akun kepala sekolah pian tuh sampai tanggal berapa kawat tanda tangannya. Ibaratnya kayak itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu lah untuk penandatangan elektronik lah. Intinya cek dulu nah ini tuhnya validnya. Nah, ulang sambung lagi ke manajemen ijazah. Ulang ini belum menggawi ijazah paling, jadi langsung praktek aja kita. Nah, ulun ganali manajemen ijazah. Nah, ini ada relasi legalitas, daftar menumpang, daftar induk. Kalau kamu di HST ini singkat ulun induk berataan. Nah, jadi ini abaikan aja. Kita masuk ke DNS Bapak Ibu lah. Ini ada residu DNS. Ini berarti di residu ini yang belum valid akan-akannya penulun ini valid beratan mana jadi kada kamu buka akan gitu nah. Masuk valid DNS. Nah, ini di valid DNS ini Bapak Ibu lah kayaknya ada nih aksi, nisin, nama, tempat tanggal lahir, tingkat, unggah foto, lawan konfirmasi data. Nah, mun buan pian kayaknya ini tadi tuh yang belum konfirmasi data di portal ijazah, ini tandanya kada centang hijau. Kayaknya tandanya sih tanda seru warna kuning singkat ulun, tanda seru warna kuning sih nah. Artinya belum konfirmasi data. Sebisa mungkin ini diulah hijau berataan. Nah, kalau yakin sudah di datanya benar kan misalnya centang hijau berarti tandanya bujur sudah. Hanya bukan pian kawan namanya unggah foto. Ini yang mun pian tadi memilih karena ulun memilih tanda tangan elektronik, otomatis fotonya foto digital yang harus ulun unggah. Atau Bapak Ibu tadi yang memilih tanda tangan basah cuma fotonya pakai foto digital. Ini kayaknya ada menunya unggah foto di sini. Jadi unggah fotonya ada dua cara Bapak Ibu lah. Pertama di sini unggah foto kolektif cara pertama. Cuman ini pian harus mengarani ngaran kakanakannya pakai format nisin, format filenya PNG atau JPG. Nah, lihat jabat duannya nah di panduannya. Nah, fotonya Bang Bapak Ibu kayak apa nih? Nah, fotonya ukurannya 3x4 lah, ukuran 3x4. Latar belakangnya Bang, nah, apa Bapak Ibu? Latar belakangnya tuh kalau secara ketentuan kadada buan pian hendak kada belatar kah? Contoh kayak orang nih putih aja boleh. Atau latar belakang kita misalnya SD biasanya habang boleh aja juga. Artinya tidak ada ketentuannya. Amun pian unggah kolektif tadi pakai nisin. Tahun ajarannya pian pilih sini 2025 2026. Hanya pian upload nah tunggal utingan. Ada tunggal utingan Bang. Sabarataan kita nah cuma yang sudah pakai nisin ngaran-ngarannya. Menurut ulun pribadi karena ulun muridnya sedikit, ulun yang manualan aja nah. Ini kan udah ulun unggah nih. Nah, ini contoh yang belum unggah lah, nah. Yang manual di sini unggah foto punya Sanawati. Nah, klik untuk pilih foto. Nah, yuhu. Mana nih ijazah Sanawati. Nah, udah. Tinggal diupload Bapak Ibu seperti biasa. Intinya ukurannya 3x4. Nah, ukurannya 3x4. Kalau sudah simpan fotonya. Nah, di sini. Nah, tapi anak melihat gambar anak-anakannya di mana nih galeri foto, klik aja galeri foto. Kelihatan tahun ajarannya pilih 2005 2006. Nah, kapan nih kelihatan Sanawati. Nah, Pak,
Ini Pak kakak-kakaknya Pak gambarnya tak salah upload kalau dibaiki. Kawa Bapak Ibu membaikinya di mana? Di menghendak manualan memilih yang per orang di sini tadi. Unggah bahasa, unggah foto. Nah di sini. Misalnya fotonya salah, ibaratnya kayak itu. Kawa Bapak Ibu dia saya intinya masih kawa, kalau salah diperbaiki untuk fotonya. Sampai sini jelas Bapak Ibu lah untuk foto ya lah. Nah setelah imbah foto ini selesai, hanya kita masuk ke nomor SK kelulusan. Jadi pastikan di sini dulu centangnya hijau beretan Bapak Ibu lah sebelum lanjut ke selanjutnya. Nah, masuk ke nomor SK kelulusan untuk tahun ini Bapak Ibu lah nomor SK kelulusan itu diulah cuma 1 kali. Ini nah ada nah, menggenali nah. Nah, penetapan kelulusan peserta didik dituangkan dalam keputusan bla bla bla. SK kelulusan dibuat 1 kali. Nah, 1 kali ya. Jadi nomornya lawan SK-nya harus bujur yang di sistemnya di input. Nah, mau salah Pak kalau dibaiki selama belum keluar daftar nominasi tetap singkat ulun kawa diulah. Kau dibaiki itu singkat ulun nah SPTJM-nya dibatalkan beratan supaya kawa mengisi ke nomor SK-nya ini. Yang contoh akan lah tambah nomor SK ulun belum juga nah supaya langsung praktek aja. Tambah nomor SK tahun ajarannya ganali nah. Nah, supaya kelihatan. Tahun ajaran kita pilih 2025-2026. Kepala Satuan Pendidikan, pilih jawab ya Bu ini kada kayak bahari mengetik kan. Nih pilih. Nah, nomor SK-nya nah ini ketik manual. Belum mau buka nomor SK ulun lah. Nah, SK-nya SK-nya tadi Bapak Ibu lah mau umpati surat edaran data naskah dinas terbaru HST kan ada kalau dibagikan makanya pamisahan tadi kan sesuai tata naskah dinas. Nomornya itu singkat ulun cebelain kayak bahari. Untuk SD itu 4 400 titik. 403 berapa ya? 400.3.5 kah? Ingat ulun nah. Tapi yang semalam Titik titik kelulusan ya 11 11 belakangnya Pak. 11 kah? 400 Enggak. titik 11. Titik 11 kah? 400.3.11. Kita masukkan nah ini. Nah, 400.3.11 nomor surat unpian keluar SD garis miring Dik garis miring tahun 2026. Tanggal SK-nya ini sudah nasional berlaku tanggal 2 Juni. Pak, kode Kon, SD-nya pian kode yang BSD titik nomor berapa tuh kah? sesuai tata naskah dinas yang anu SD wara Bu ay kada ada lagi Oh, bernomor-nomor. kode lagi nomor sekolah lah, kode sekolah. Maka kan tuh Eh, kode sekolah malam. Enggih, Titik sesuai yang nomor. tata naskah dinas terbaru kayak itu tuh. Ketinggalan Anu tuh. Pak, mungkin kan tata naskah dinas terbaru itu ada kesalahan Pak. Soalnya ini Iya. bisa jadi Pak ada kesamaan dengan berpotensi ada Beretaan Pak sama sama lawan ini lawan sekolahan sekolah lain. yang Ta- yang lain-lain. Tapi yang Enggak. terbaru memang kada pakai 0.1 itu ada lagi Pak SD aja langsung. Ya, Kan ada lagi kode ada Kode SD-nya ada lagi. sekolahnya potensi berpotensi sama dengan sekolahan lain. Apakah kan inggih Pak. ada Pak. kesalahan atau ada dinas pendidikannya? Nah, itu Sama nah SD Pak. titik kosong berapa? Kalau Bari kan pun ulunnya bujurnya SD titik 03 011 penulun Bari kan gitu ya. Inggih. Nah, Ya Pak, cuma buka Pak. karena surat edarannya kayak itu ulun mau pati surat edaran. Ulun nomor surat ulun udah mulai awal tahun kayak di pemberitaan Bapak Ibu ya. Nah, ada Kode berkode-kode berapa? sekolah lagi. Nah, Nomor kebetulan surat. di sini ada masih Pak Misran. Nah, coba kita Ya itu telepon katakan Pak. Pak mau misran ya Pak. Soalnya Mau sama ada kayaknya nih. Kami ada juga nomor Pak 38. Misran, Inggih. Pak, penomorannya. halo Pak Misran. Sidin ada aktif Pak Awalan ya? kasih game. Awan Awalan. sekolah atau kena gini ulun taperniakan kah? Yang ini. Bapak Supaya boleh ada bertanya, keraguan. Pak. Oke. Bapak boleh empat betakun kah masalah nang SK kelulusan ini kami kada ada memasukkan Pak karena Ibu Kepala Sekolahnya cuti sampai 25 Juli. Apakah boleh ulun tuh memasukkan SK kelulusan ini nomor SK kelulusan walau Capsek PLT Capsek kami cuti?
Apa kita kalau udah bujur aja kan? Kodenya bujur aja. Mau kita berarti kayaknya Kalau ke SK bujur kelulusan aja gue nih langsung iwi belakang diulah ini kalau kalau per tanggal keluarnya apanya tanggal 2 Juni tanda tangannya wah ya apakah ibaratnya karena SK kelulusan harus dikeluarkan tanggal 2 Juni gitu. Oh, nggih. Untuk pembuatan ijazah Bang pas sampai tanggal berapa terakhir? Tadi bacaannya tanggal itu kabo kalau SPTJM-nya tuntung kayaknya diurus dinas kan SPTJM tadi terbuka sampai tanggal 31 Desember 2026. Coba sebisa mungkin kan harus tuntung kita seberataan sampai tanggal 11 Juli 2026. Maka tuntung tuh 11 Juli. Berarti nggih. Berarti kami ini kan Capseknya cuti sampai 25 Juli nih. Jadi kami kawaja tuh berarti kena-kena haji menggawi Pak Leh madang ibu kepalanya ada. Enggak, nya tergantung gue mun pian tanda tangan basah kan kau mah kali itu tanggalnya berdahulu amun tanda tangan basah. Amun tanda tangan elektronik sesuai penanggalan sidin tanda tangan Nggih. kan ibaratnya gitu. Oh, inggih bila tanda tangan basah berarti kada masalah sidin hendak turun kadak itu leh Pak. Ada maksudnya misalnya pian tanda tangan basah nih. Kayak pian misalnya tanggal di ijazah tanggal 22 Juni misalnya atau tanggal 20 Juni Nggih, kan sidinnya belum datang oleh. Karena sidin tanda tangan boleh aja. nggih. Tapi kalau tanda tangan elektronik kue Oh, apa nggih. sidin tanda tangan, tanda tangan. Cuma amun saran ulun lih baik elektronik Bapak Ibu karena Pak elektronik sidinnya hendak di manakah kau aja masih menggawekan di aplikasi beratan lu berpikir toh kada perlu tanda tangan basah sidin. Gitu nah. Iya, misalkan ini Pak elektronik sini kan PLT kami. Kalau hand Oke. apakah PLT itu sidin elektronik itu khusus kesan definitif? PLT kawa bu cuma harus diaktifkan lawan bukan di Kominfo juga karena kan biasanya kan ada bisi akunnya untuk sekolah tersebut Oh, gitu nah. inggih, inggih, inggih. Inggih. Inggih Pak, terima kasih banyak Pak lah. Nggih. Untuk tanggal SK kelulusan itu harus sama kalau yang di elektronik, Pak. Misalkan tanggal 2, elektronik tanggal 2 juga lah. Nggih. Mun kawa ya tanda tangan elektronik nih Bapak Ibu yang di aplikasi Desain nih kawa jadi akali kayak apa mah akalinya Pak pian undur tanggal di laptop pian misalnya tanggal 4 kok nih pian undur tanggal 2 tanda tangan nih hanya tanggal 2 atau tanda tanda tertanda tangan Oke, oke, oke. kawa jadi akali tanda tangan elektronik. Ini Pak Jamal ada info dari Pak Misransah. Nggih. Jersidin itu tetap pakai kode sekolahan Pak. Jadi tetap Kayak harus tetap pakai kode konfian. nah pakai kalau di sekolahan lah. Gitu, pakai kode Eh, sekolah. nah pakai itu. Kami di sekolahnya ini. Sekarang kita mau pati surat edaran aja. Surat edaran kan ada kode-kode sekolah. Ibaratnya ada ngolah kode sekolah ulun nih. Ini jasa tadi fix kalau 400.3.11 ya lah. Ini Pak tentang penilaian Pak. Iya. Yang Oke. lainnya kan pindahannya ke nang cocoknya Bang. Ada yang Hanya umum ya lah. Berarti yang titik yang 3 sampai 400.3.11 saja. garis miring nomor keluar sekolah pian ya kode sekolah pian garis miring dik tahun terakhir. Tanggal kelulusan wajib tanggal 2 bulan 6 tahun 2026. Tingkat kelas 6. Centang simpan. Nah, ya. Nah, selesai. Yang baiki kau lah, kau lain. Baiki ya. Asal jangan nang ke selanjutnya. Nah, hanya masuk kalau sudah ke penetapan SK kelulusan masuk ke nah penetapan kelulusan ini mah milih kakanakan ya lulus kah kada kah gitu aja padahal. Nih, nomor SK kelulusan. Halusin lu. Nah, penetapan kelulusan. Ya ada pilihannya lulus tidak lulus belum ditetapkan. Kita masuk ke belum ditetapkan. Nah, ini. Lulusakan beritaan. Nah, iyalah. Kelas 6 SK kelulusannya yang pengen masuk akan tadi input. Nah, meluluskan seluruh peserta didik simpan. Ya. Nah, kalau sudah hanya pembuatan SPTJM.
Nah, masuk ke belum disetujui. Nah, tidak setujui kosong berataan karena belum kita ulah. Sini buat SPTJM tahun ajarannya 2025-2026. Tinggal dipilih-pilih jawab Bapak Ibu, klik-klik-klik gitu nah. Dan pendidikan SK-nya nah, adalah perhatian bla 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 intinya lah. Nah, buat SPTJM. Iya. Nah, masuk. Nah, mulai SPTJM-nya deh. Nah, ini. Nah, masuk deh belum disetujui Bapak Ibu lah kalau sudah tadi. Nah, kalau jadi lihat-lihat nah. Nah, intinya pian pici-picikinya ada Bapak. Nah, ini kalau sudah tuntung pian misalnya yang belum tuntung tadi misalnya pian hendak mengganti nomor SK atau salah aja. Pian batalkan aja. Batalkannya ya klik-kliknya ada Bapak. Nah, selama belum di ACC dinas tuh lah. Dinas kan oh ya singkat ulama ingin membaiki dibatalkan dinas tuh kabar terus. Nah, batalkan berataan nah, supaya pian babulik ke nomor SK atau ibaratnya. Nah, mun pian kadar pian klik-klik ini singkat ulun ininya kada kawa diubah. Kawa diubah ini. Nah, karena pian gangguan ibaratnya klik-klik aja ada Bapak. Selama belum sampai disetujui dinas lah. Jadi masih nang becentang bukan pian kawa aja terus anak membaiki. Berarti Pak mun sudah sampai SPTJM, mun salah nomor anu nomor suratnya tadi bisa apa lah asal di anu ke dinas Pak lah membatalkan. Selama belum di ACC dinas, Pak. Oh, Memang sama. kalau di ACC dinas ingat ulun dinas tuh kawa aja membatalkan cuma ada alasannya kenapa pembatalannya Hmm. gitu nah. Ini ada Cuma pokoknya nang hubungi ulun ada yang salah salah nomor surat, nomor mm-mm, telepon. Berarti masih bisa Pak asal menghubungi dinas pendidikan lah. mm-mm. Belum lo di ACC SPTJM-nya sudah kah? Nah, kurang tahu. Selama selama Ampun, belum beli ACC SPTJM-nya saya nggak kawa terus. Cek ya ampun, SPTJM-nya di ACC dinas ke belum kan? penurun tadi sudah di ACC, Bang. Itu Bapak ada lawan Pak Heru minta betulakan kawah aja, Bang. Nah ya kalau ingat ulun kawa aja. Selama ini jangan keluar nih di NT-nya di NT ini pusat udah mengeluarkan. Mau di NT-nya keluar game dah. Karena sudah sampai ke nasional ibaratnya itu. Biar cek aja masih dinas ada kewenangan untuk membatalkan itu Bapak Ibu. Sampai mana tadi ulah membatalkan deh. Penetapan kelulusan lah. Nah, lulus. Nah, servernya Bapak Ibu besokan nih ya. Ini yang gangguan. Nah, nah terjadi permasalahan di server. Gangguan. Nah, udah kelulusan SPTJM tadi batalkan boleh. Jadi ulah pulang nih. Nah, belum setuju ini. Masuk. Tinggal klik-klik aja. Kadang ngalih kadang untuk tahun ini pengelolaannya. Cuma bedanya tadi fotonya kawan diupload ke sistem gitu foto akan-akannya. Nah, buat SPTJF. Nah, kalau sudah Oh, Assalamualaikum. yuk, Pak Ulun nih betakun nah karena nggih, sudah ada semampu kesalahan kan sampai SPTJM. Nah, Ulun nggih. lihat di status di manajemen ijazah sini sudah sampai prosesnya di yang tanda biru di Inte. Itu apakah bisa dibatalkan atau dilanjutkan? Di NT daftar nominasi tatap berarti Yang di Inte yang biru sudah. sampai ke sini. Kalau tahap 4 nih maksudnya nih. Inggih, tahap 4. Tahap 4 boleh. Ini singkat ulun ini sudah sampai ke pusat ini nih. Ya mana? Batakon juga nah apabila terakhir menggawe nih. Tanggal 11 Juli, Pak. Kamu sesuai daftar jadwalnya reguler nih. Tanggal Selasa 11 Juli 2026. Oh, inggih, Bro. By sistemnya mulai tanggal 2 sampai 11 Juli. Nah, by Lanjut sistem aja deh kok. Kayak itu deh. Umurnya. sampai unggah SPTJM. Salah apa?
tambah satu di belakangnya menurut info semalam tuh Bang. Ampun ulun tadi di NT-nya sudah centang hijau, Bang. Ulun betalakan jadi berubah. Banyak aja Bang kok. Di NT coba ya Pak ya dulu dihubungi Buan Pak Hero kayak yang pengelola ijazah yang di disdiknya. Pengawak ada. Nah, lanjut Bapak Ibu lah yang belum menggawi sama saya. Nah, belum ya nih. Kalau sudah diulah tadi yang SPTJM-nya ini ada titik 3 ikon pian unduh. Unduh kan PDF nih, PDF nah, pian tanda tangani. Kalau stempel kepala sekolah pakai materai lah, materai 10.000. Download. Nah, ke sini ijazah SPTJM ijazah 2026. Nah, sudah pian download tanda tangan pakai materai 10.000 distempel sekolah hanya pian unggah sini. Nah, unggah. Mbak pian unggah tuh selesai deh. Cuma ini kan jaulun tadi SPTJM tuh boleh diulah beberapa kali. Maksudnya tuh kayak apa? Misalnya kekepian kekanakannya ada 20 ikung nih. Nah, 20 ikung nih misalnya saya ikung masih residu. Pian hendak mengeluarkan dulu kekanakan nih di bawah 19 boleh. Tak tinggal si ikung ditinggal berdudi boleh. Hanya saja tadi kan ya Pak Misran dia mun kawa ke apa ngarannya supaya seragam tanggalnya sama akan bertahan. Cuma misalnya kuitannya ada mengaras, Pak ngaran kami nah ngaran akan nih harus berganti nah atau tanggal lahir anak di anu makan dituhakan. Tinggal hak si Dindo ibaratnya berdudi ijazahnya keluar SPTJM-nya diulahkan boleh aja. Ibaratnya tuh nah. Sampai sini Bapak Ibu lah jelas lah. Penuh kada kau menjatuhkan upload nah belum ditandatangani kan ibaratnya. Untuk sampai pengolahan ijazah nih jelas kalau Bapak Ibu lah. Karena sebagian tadi yang lihat sudah menggawi. Nah, ada juga yang belum berat. Intinya tugas kita sekolahan sampai mengupload SPTJM selesai sudah. Intinya sampai situ. Mungkin untuk masalah manajemen ijazah habis dulu nah penyampaian. Sebelum kita masuk ke masalah Empat yang betakon nilai, Pak, kon, empat G Pak, betakon untuk G. gelar itu di mukanya gelar depan pakai haji boleh ya kalau Pak Leh? Kada boleh Pak. Itu bukan gelar akademik Pak, itu gelar sosial aja haji itu. Oh iya iya iya. Oke, pokoknya haji hajah Berarti tinggal. bahasa tolon. Haji hajah tinggal. Nggih, Haji hajah tinggal. Itu Pak, gelar untuk nggih. anu sosial. Bang, Pak. Kon. Untuk misalnya di dapodiknya kada bergelar di SPTJ di ijazah ini tambah gelar ya Le. Enggak, di Dapodik itu kan misal kada bergelar Pak. Namun membuat Enggak. gelar itu salah berarti menginput data. Enggak. Berarti di ijazah ini tambah seorang aja ya kalau Pak. Enggak, terbisa orang kan ibaratnya mau kepala sekolah tuh melanjutkan pendidikan kayak S2 kayak S3 kayak ibaratnya kan. Jadi mau bertambah kan iya anunya tuh titel sidit gelarnya. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين Jadi masih adakah Bapak Ibu? Pak Jamal, SPTJM ini kan untuk misalnya ada 20 siswa, cukup satu aja. Kalau kada perlu satu-satu lah. Nggih, cukup satu. Nggih, cukup satu Pak. Oh, Sesuai nih Pak ini. Kita masuk DNS sesuai nih penetapan kelulusan. Misalnya akan tadi itu ber-20 pengen lulusakan. Berarti SPTJM-nya 20. Maksud lu tadi kan misalnya ada 20 siswa akan 19 ikung nih pian lulusakan. Saya ikung nih mah hadang nih membaiki ibaratnya pian lulusakan 19 di sini. Penetapan kelulusannya 19 ikung. Saya ikungnya belum ditetapkan. Otomatis SPTJM-nya kayaknya pian olah 2 uting tuh. Sauting nang 19 dahulu, sautingnya nang badude. Ibaratnya kita nang menghadang membaiki ini nah. Ibaratnya siap. kayak. Paham. Nggih. SPTJM itu pakai anu apa? Pakai
pakai materai nggak, Pak? Nggih, pakai materai 10.000. Imunnya, Pak, pakai nang TTE itu, Pak? Pakai SPTJ pakai TTE kan ada apa nah. SPTJ pakai materai 10.000 tanda tangan basah. Harus tangan basah kah? Nggih, Siap, tanda tangan siap, basah. siap. Oke. Berarti harus SPTJ-nya pas tanda tangan basah, materai, materai tempel Nggih, aja. nggih. Tempel aja. Hmm. Oke. Ini Pak ada Iya, juga tadi Pak. di Aku chat, takon. untuk kode surat tuh jar tadi ada yang 400.3.5 jar Bapak harus Mm-mm. surat. Tapi ada juga tadi yang madahi anak titik 5 ke belakang anak titik 11 ke jas jar ada yang menakoni lawan Bapak Heru aja. Anu aja Bang kada ada bujur bujur salahnya Bang juga aja itu nah. Amun Kayaknya anak handak umum, amun handak umum padahal pakai 400.3.5 atau sekolah dasar deh anak kenapa kah umum lah. isi suratnya. Makanya Hmm. kalau tadi pakai 400.3.5 ibaratnya handak kenapa kah suratnya Nah, tuh surat SD dan menengah gitu nah. Ibaratnya oke. ada Berarti mau khusus yang pakai penilaian. yang 5 aja boleh. Enggak cuma kan kita anak seragam nih seberatan ya ada beli lain ibaratnya kayak itu. Dan on mah nakonan Pak Misron juga apakah pakai titik 5 aja juga. Jadi mau nyano nyaman kita seragam makan. Seragam. Cuma memang ada yang tak salah tadi ya sudah ayan kecuali kalau dibaiki Oke, kan gitu. oke, sip, sip. Bapak untuk petanda tanganan SPTJM tuh misalkan apa namanya kepala sekolahnya cuti kada bermasalah kalau Pak tanda tangan basah teh. Inggih ya di internal pian aja tuh kayak apakah ibaratnya asa keluar han. Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 Pak. Enggak. Enggak ibaratnya sambil Tuh membacanya ada lah juga yang di komentar dulu lah. ada yang bertakun baik. Enggak. Kalau bisennya sudah kada berlaku setahun habis terbit ijazah tuh kayak pajak kain tuh kan bapak ya kalau Pak Ada bapak aman. Pokoknya ini fungsi yang ngasih selagi tolong yang valid memakai itu lah ya. igan mana ditangani oh ini warai gitu nah. Ya, ya. Ibaratnya kan kayak ini logikanya misalnya nih kita Bupati Bahari, Bupati Aulia, SK Bobuan Pian kan sepalih anu tuh pakai barcode kan tanda tangan sidin sidinnya ampih berlaku loh masih ibaratnya gitu ya berlaku aja masih tanda tangan elektronik tuh ya kan pas penanda tanganannya aja misalnya Pian kada valid ada kalau tanda tangan gitu lah intinya tuh nggak tahu ada takunan SPTJM tuh diupload semua ke apa besar nama-nama siswa iya Pak betakon PLT kami statusnya guru mun pakai TTA kawah aja kalau Pak hadang dulu PLT ini Bapak Ibu lah saat ini nih kepala sekolah definitif yang dijadikan PLT Bapak Ibu lah amun kan mengerti nah apakah biasanya amun guru jadi kepala sekolah tuh PLH karena aturannya jadi PLT itu kepala sekolah definitif di sekolah lain hanya diandak di sekolah yang lain hanya PLT cuma pian koordinasi dulu lawan dinas pendidikan itu tuh biasanya kalau PLT itu kepala sekolah definitif yang ditugaskan ke sekolah lain gitu nah amun statusnya guru aja di sekolah tersebut PLH ngarannya kami 3.5 berarti nomor tadi 3.5 Pak, nama di Dapodik kebelain, ada yang huruf besar semua, ada yang awalnya aja huruf besar, tuh kayak apa berpengaruh kah? Ini SDN 2 Lunjok. Ada masalah Bapak Ibu, hendak huruf besar kah, huruf kecil kah? Ada masalah, mau mengganal huruf aja yang penting, masa bacaannya lunjok, lunjok, kada lanjak gitu nah, intinya kayak itu aja. Hendak huruf besar, Enggak, huruf kecil kada masalah. tadi sama ngaran minta konak. Iya kah? Aduh apa aja lah. SPTJM pakai TTR ada stempel lagi kalau SPTJM tadi pakai pakai tanda tangan basah karena bermaterai. Pak untuk SKL yang menilai kah kada dipakai belum masuk situ.
Sidin 2 tahun sudah jadi PLT soal kami. Sidin guru dari sekolah lain di SK-kan oleh dinas jadi PLT soal kami sampai hari ini, Pak. Nah, Pak RP, adakah sudah anunya info nomor? Enggak ada ujar Pak Misran, menurut pemahaman Sidin memang 11 lebih spesifik. Tapi kalau Pak Ruslan menyambat memang 5 belakangnya biar aja. Jadi umpati Pak Ruslan aja karena Pak Ruslan pang sebenarnya nang bidangnya lah, bidang Ya, kurikulum berarti kasih kita kok Kak, ganti. kurikulum. Jadi mau umpati Pak Ruslan aja gini deh yang titik 5 Oke. Berarti di kita ujungnya ganti yang lah kalau nih ganti langsung nah. gitu. Ya, biar Itu langsung aja. aja gini. Oke, Jadi titik 5 aja gini. Gitu. titik 5 lah. Nah, nah, kalau dibaiki, dah kalau ke Bapak Ibu nah dibaiki dah kalau nah nomornya nah. Nih masuk ke nomor SK kelulusan kalau dibaiki. Nah, ada kalau lagi nah, muka ada dibatalkan, belum disetujui, batalkan dulu. Nah, batal SPTJM, batal. Nah, ya masuk ke nomor SK kelulusan ya. Kalau dibaiki Bapak Ibu, pokoknya selama SPTJM-nya tuh belum di ACC, kawat harus dibaiki. Nah, itu nah. Nah, 400.3.5 tanggal kelulusan tanggal 2. Nah, udah. Intinya dia kalau membaiki nomor SK selama SPTJM-nya belum disetujui. Kalau sudah disetujui selama DNT-nya belum keluar sebelum sampai DNT di dinas kok aja membatalkan gitu. Karena sudah tidak disetujui ya bacaannya gitu. Apakah alasan dinas atau tidak materai kah kurang terlihat apa alasannya bisa jawaban dinas. Nah, sudahlah 400.3.5 nah penomoran suratnya. Nah, udah jelas Bapak Ibu boleh. Emang kita belain manajemen ijazah jelas kah? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas lah. Emang on tutup nih nah. Masalah manajemen ijazah. Sambil mencek pertanyaan kan ada lagi Pak nah masalah manajemen ijazah. Sip, Kalau mantap Pak. misalkan Jelas. Hmm. jelas lah. Dulu nih tinggal ulun upload lagi nah, belum ulun upload nah, unduh upload. Ini ibaratnya kan. Lihat Bapak Ibu lah nomor SPTJM-nya lah, kan tadi ulun batalkan nih. Timbul yang te upload pian nomor SPTJM nang bahari. Lain hanyar. Ya lain nomornya by system Bang. Ibaratnya gitu. Halo Pak, halo Pak. Halo Pak. Oke. Bentar masalah kalau di sekolah Pak, ini benar-benar valid atau ada Pak? Maksudnya kan sesuai ditata naskah dinas itu kan ada dalam kode sekolah kan takutnya kan di sekolah lain kan bertanya kan kalau sama Pak sama sekolah lain kan kita kata membedakannya itu kan di tata kepala sekolahnya kan Pak. Halo? Oke. Di kode sekolah itu Pak masalah penomoran Pak. Ini nomor yang di mana ya Pak? 400.3.5 kan tadi kalau kah? di sekolah itu Pak yang kode sekolah yang SD titik dan sekian kan. Oke. Disamakan persepsinya kan di tata di naskah dinas itu kan SD aja kan Pak. Iya, ujur. Ulun mungkin mau waktu itu juga Pak. Katakannya kan ada penyampaian kan misal membedakan Pak sama kan namanya tapi kan sudah mengetahui membedakan kan itu nama SD-nya kan Pak itu. Iya, ujur. Iya, jadi menyamakan persepsi aja kan apa SD garing ya atau SD titik gitu nah Pak. Iya, apakah SD Wara atau pakai Koda ya lah? Iya kan tadi kan ada pertanyaan kan takutnya kan sama kan gini. Kami Pak sama 038 nama suratnya, tapi kan kita mengetahui perbedaannya kan di nama sekolah. Iya, ujur. Keluar surat sekolahnya kan. Oke. Jadi instansinya sama kan gitu. Nah, jadi kan menyamakan persepsi aja tuh Pak, SD titik K atau SD aja langsung garing. Iya.
Itu aja yang Oke, bertanyakan Pak, supaya lebih fix lagi. oke, Kan kita sudah 4 langsung SD takut. kelima kan fix Oke, lagi. kita Ya, langsung makasih takut Pak. nih kasih kurikulum aja Pak Ibu lah. Pak Ruswan dulu lah. Eh, Bahkan Pak tambahan Bapak Ruswan juga ini Pak utarakan. Ruswan kasih kasih kurikulum. Pak Ruswan apa aja tambah kah ada kah? Ada infonya. Pak Arfi, ada info kah? Kada menghubungi Pak Ruswan Ada bangun menghubungi kah? pemisahan aja. Oke. Eh, kalau kita hendak mengacu pakai surat edaran tata naskah dinas itu padahal kan ada nang kode sekolah lagi Bang SD warang itu nah ibaratnya. Ibaratnya tuh nah mun ulun pribadi leh mengacu surat edaran kada pakai kode sekolah ibaratnya karena nomor nomor ulun surat mulai tahun 2026 itu sudah kada ada lagi nomor-nomor SD-nya. Cuma kalau ada kesepakatan dari dinas harus pakai kode pulang ya. Ya pakai kode. Cuma ya iya Bapak tadi menyamakan persepsi ya lah. Menjar pemisahan tadi memang harus pakai kode sekolah itu Pak yang Ya, SD 3.11 tuh. Soalnya kan potensi tuh sama tuh dengan sekolahan lain nomornya. Nggak ada pakai kode sekolah tuh. jangan mantap nih Pak. Halo Bapak Ibu semua, halo. Halo. Oke, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sudah sangat jelas runtutannya Pak Ruswan tadi. Jadi untuk nomor surat untuk SK kelulusan dan SKL itu 400.3.5 garis miring nomor surat keluar garis miring SD aja kada ada lagi kode sekolah gitu nah karena mau pakai tata dinas. Siap, Itu untuk laksanakan. hapus saya pelang bagi yang belum lah di paslon tadi bagi yang belum kamu udah tagawe itu ya sudah aja dah itu nah. Siap. Nah, amun yang belum silakan aja batalkan baiki pulang gitu aja. Untuk keseragaman. Oh, Berarti belum ada jadi kayak pulang dah. kode lagi apa lah? Nah, kodenya edit.
Coba nomor SK. SD aja, ada lagi pakai kode. Nah, jelas. Tanggal SK kelulusan ini. Nah, selesai dah. Jelas oleh 400.3.5. Nah, itu. Ujar Bapak Ruspan kasih kurikulum. Nah, membidangi ini dah. Untuk SKL-nya Bapak Ibu sama 400.3.5. Nah, itu. Kita sampai sini aja dulu nah, sampai ijazah nah, sampai tuntung nang nomor-nomornya tadi dah. Beres deh nih buat SPTJM-nya. Nah, udah. Nah, oke. Jelas soal Bapak Ibu boleh sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Bertanya lagi Pak, sedikit Pak. Nggih. Yang bagi yang kesalahan tadi kan sudah nomornya sudah ditetapkan di situ. Terus Nggih. untuk SKL-nya lanjut aja lah pakai nomor yang itu yang 400.3.11.1 itu lanjut aja kan ke SKL nomornya. Oke, Kan sudah kada nomornya kau di SI SKL lagi tetap nih. 400.3.5 Nah. garis miring misalnya penulisnya kan 038 boleh. Nggih. Berarti lanjut ini 0,039 gitu kayak nomor surat SI. Iya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, yang SKL. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita membahas masalah transkrip nilai. Lanjut tab selanjutnya, Pak. Lanjut. Misalnya ini waktu Zoom-nya sisa berapa? 23 menit. Nah, stop screen, stop share dulu Bapak Ibu lah. Nah, ini. Manajemen ijazah intinya kita sekolah sampai SPTJM. Tadi udah jelas beritaan kita menyamakan persepsi nomornya. Sudah sangat jelas 400.3.5 garis miring nomor keluar garis miring SD aja ada lagi pakai kode sekolah garis miring dik garis miring 2026 gitu. Nah, kita masuk ke masalah transkrip ijazahnya nilai kakak-kakak nih. Mana ya lah? Bukakan dulu. Pak Arpi, lu, Ya Pak. yang file tadi sudah di-share di grup KKG kelas tingginya. Sudah, Sudah Pak. Nggih. Jadi ulun praktek aja kita langsung lah. Nggih, ulun share screen. Umpat betaku dam, Pak. Nggih. Nggih, kintingan. Pon, nggih. Kelas 5-nya 11 mapel aja, kan kada ada nilai pas sebelum nih. Kelas 5 tahun tadi. Belum. Nggih, sabar dulu Pak, belum sampai situ dulu Pak kita Pak. Karena udah pembuka file, nggih. Ini ulun buka file dulu lah, cuman ulun menjelaskan dulu. Oke. Belum. Nih. Belum lah, ulun buka filenya dulu nah. Surat lain ijazah transkrip master mana? Ijazah masternya atau masternya? Ijazah master MM. Yes. Pak, yang di-share di file transkrip tuh yang di KKG kelas 6 sama aja ngapalan yang tahun dulu atau ada bedanya kah? Ada bedanya Bapak Ibu Ada bedanya, nggih, berarti pakai yang baru. Nggih. Pakai yang terbaru Bapak Ibu lah.
Nah, ulun share screen. Mana nih? Mana Word-nya ada buka? Dokumen. Nah ini. Nah ini. Ini contohnya Bapak Ibu lah, nggak ada ulam nuna. Terlihat jelas lah. Kurang genal kah? Mantap, mantap. Nah, intinya Bapak Ibu lah kurang lebih aja untuk transkrip ini kayak tahun semalam, cuma ada perbedaannya kita tambah mata pelajaran kah ibaratnya gitu. Nah, untuk kop nih pian sesuaikan aja lawan kop sekolah buan pian mumpati tata naskah dinas terbaru tadi transkrip nilai nomornya nomornya Bapak Ibu perhatikan kode nomornya tadi ujar Pak Ruswan hanya yang 400.3.11 lah 400.3.11 untuk transkrip nilai kode suratnya 400.3.11 cuma isinya di sini kayaknya di Excelnya ini udah baru mus. Ini nama satuan pendidikan kayaknya pian ketik manual aja di sini. SD nama pian han. NPSN-nya sama ketik manual, nama lengkap, genakannya nih rumus sudah. Tempat tanggal lahir, rumus, nisin rumus, nomor ijazah nih udah rumus. Misalnya pian pokoknya ini udah rumus. Tanggal kelulusan ketik manual sudah 2 Juni 2026. Nah, mata pelajarannya ini nah ada ini nih. 1 agama, 2 Pancasila, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 IPA, 6 PJOK, 7 seni budaya oleh 8 bahasa Inggris, 9 coding dan kecerdasan artifisial, 10 muatan lokal, adab sopan santun dan bahasa Banjar. Nah, biasanya yang takunan gini, Pak, kami bahasa Inggris kada dilajarakan, hapus. Ya, mau contohkan hapus. Pak, kami KKA coding kada dilajarakan, hapus. Balik lagi ada lagi nah. Aduh. Nah, gitu juga Pak Ibu. Misalnya pian akan dilajarakan sekolahan pian hapus saja. Nah, adapun untuk muatan lokal tahun ini nih kurikulum wajib sekarang udah kita nih adab dan sopan santun. Jadi ada 2 bahasa Banjar untuk yang pendidikan apa baca tulis Al-Qur'an tuh sudah masuk ke pendidikan agama. Ibaratnya kayak itu. Nah, formatnya kayak ini. Kabupaten Nusa Tenggara, tanggal, kepala. Ini yang ulun pakai tanda tangan elektronik lah. Impian tanda tangan basah ini hapus yang di footer ini nah. Nih, pian hapus ya nih. Misalnya pian hendak pakai tanda tangan basah, mana pian hendak tanda tangan elektronik, genakannya footernya nih kayak ini. Footernya nih mau empati yang terbaru Bapak Ibu lah, jadi kan ada lagi yang lambang kunci. Bari kan pakai lambang kunci logo BSSN gitu. BSRE, logo BSRE. Nah, sampai sini ya Bapak Ibu, jelas boleh untuk yang mata pelajaran itu itu. Nah, silakan yang betakun tadi apa yang mun kadada Pak kayak apa tuh? Nah, silakan tatakunannya tadi kayak Pak. Silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke aplikasi dan mulai nilainya. Ini format transkripnya kayak ini. Oh, menghapusnya tuh di transkrip berarti Pak lah. Pilih yang Di file transkrip di Word-nya. Ini supaya nyaman aja. Kada menggaduhi Excel ibaratnya gitu. Excel tuh untuk datanya. Yang tadi Nggih. kan kita kelas 5 tahun tadi belum ada pendidikan adab dan sopan santun. Nggih. Tahun ini ada, jadi kayak apa itu? Menentukan nilainya kali bagi dua oleh. Iya. Amun ulun tuh ulun ulah nilai 100. Amun di kelas 5-nya. Ada apa nggak oleh? Ulah nilai 100. Kan dari kelas 5 aja ada pelajarannya. Kelas Dibagi 5 kan dua ada. Dibagi 2 aja, jangan dibagi 4. Oh iya, bagi bujur. 2 aja. Jadi kelas 6 le. Jadi dibagi khusus khusus KKA nih tahun ini aja lah nyar. Enggak diingat Ya sama. Nah, Karena kan itu apa namanya rata-rata dengan rata-rata kenapa nang ada aja terus 6 aja berarti 6 aja di rata-rata kan. Oh, berarti itu kalau ulun rubah tuh di Excelnya tuh kayaknya tuh masih rumus sama berataan tuh.
Karena dapat Amun bahasa atau kena Pak Berarti Excelnya diupdate lah. enggak kada Excelnya sedikit kena update. anu aja Pak disamakan aja kelas 5 disamakan nilainya sama kelas 6. Mau juga Berarti itu sama. berarti Iya. boleh rapat biasa nggak kelas 5 apa jangan? Ya rumusnya aja. Ada rumusnya yang rumusnya. di Excel tuh. Rumus Excel. Kalau disamakan aja Pale nilai kelas Nilainya 6 dan kelas samakan. 5 supaya begiritanya tuh sama tetap. Sama akan bujur kalau kayak itu juga. Jadi kalau sudah diupdate gila Excelnya tuh. Iya, siap. Jadi nilai kelas 5 sama akan saja. Amun ibarat coban sekolahan pian kada melajarakan yang pendidikan adab tuh rapotnya di kelas 6 kada baulah bahasai rapotnya di semester 1. Itu warai. Iya. Intinya harus ada aja tahun ini wajib itu aja kurikulumnya sudah disampaikan dinasionalkan. Wajib tuh. KST gitu nah. Jelas oleh sisanya mendesak kada dilajarakan bahasa Inggris ini kan kada wajib, KKA ini kan pilihan masih hapus saja pian. Bahasa Inggris wajib Pak. Apa? Wajib. 2027 kalau leh. Tahun ini sudah wajib. Wajib dah. Makanya mulai kelas 2 kelas 3 sudah ada tuh. Bujur. Iya, ngapain berarti Perasaan 2027 Pak ya hanya wajib. 2027 Pak. Hanya wajib. 2027 hanya wajib bahasa Inggris. Nah, ya, ini masih pilihan. Nah, dikonfirmasi langsung dari guru SBI. Ya, langsung langsung. Masih jadi tahun 2027 tahun ajaran 2027-2008 kira-kira atau 2006-2027 nah deh tahun lah. Wajib mulai 2027. Awas lagi. Awas lagi. Jadi masih pilihan ibaratnya ini. Gurunya kadang kan ibaratnya gitu. Jadi hapus saya yang ada bahasa Inggris kada bapaknya dibuat le Pak. Buat nggak pengen melajarakan. Oh iya. KKA ini itu nyata ya ada Pak pian. Pokoknya misalnya pengen kada melajarakan nang masih mapal pilihan lo kada wajib hapus saja deh Bapak di transkrip. Terima kasih. Oke. Ini jelas oleh hanya kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya kurang lebih ya kayak tahun semalam mana ya oleh. Cuma bertambah yang bertambah mapalnya tadi Bang, ada ngolah. Pak, rumusnya Pak, tahun dulu 60-40. Kalau tahun ini jar 50-50 kah? Belum bukan aplikasinya dulu nah. Oke, kan diingat Pak ditakunnya. Pak, 4 tahun Pak. Bukan aplikasinya. Ngaran filenya itu data master nih mengenali nah. Ini kenapa jadi berbeda? Karena supaya kada mengalihi kita. Nah, ini ada aplikasi sederhana nama sekolah nih pian kada ulah diisi deh Bapak. Nah, 3 ini nama sekolah yang PSN tahun ajaran kada diisi deh Bapak. Yang pasti pian isi nih petunjuk penggunaan input bobot kelas 6. Ini tahun sebelum kita 60-40 ya lah. Tahun ini kan saran dinas 50 oleh. Pian ketiga 50. Otomatis. Nah, udah gitu aja. Ingat Pak betakon. Nggih. Jadi 60 kah? Kan tuh. Ubah pulang. Nah, parusan aja jangan jadi mau WA bilang nah. Untuk mulok hanya pendidikan adab dan sopan santun Banjar berarti kada ada lah. Berarti Pak, untuk KKA Bahasa sendiri Banjar masuk kada semalam masuk mulok, ujian Pak. kan ada apa kayak Bapak? Masukkan nilainya Pak. Hapus. Nilai Mau kada ada KKA hapus mapel pilihan gitu. hapus saja. Nggih. Step. mun kada ada Pak jangan diada-ada. Kali mah ada. Sakit kepala Pak Anda kakan. Allah, ini masih berkoordinasi dengan Pak Ruswan juga nah. Saya ini dalam lah kirim formatnya. Bobotnya lagi deh kelas 5 kelas 6 berapa nih positifnya? Ulun mendengar di K3S semalam Pak muatan lokal tuh 1 aja. Pendidikan adab dan sopan santun. Untuk pendidikan bahasa Banjarnya nilainya dimasukkan ke bahasa Indonesia. Habis itu BTA-nya jar nilainya dimasukkan ke agama. Beliin lain nih. Nah, kalau dengar kabar dari pihak guru agama, ujar untuk apa BTA masih Pak Agama, sedangkan adab itu tersendiri. Nah, makanya kita nakone kasih kurikulumnya nah.
konfirmasi lu Pak. Nyambung kita Dikonfirmasi Apa nah. ya sekira lakas menggawe. belum anu nih, belum Makanya tapi digesak lakas menggawe tapi Jabul beli kepala. lain. Cek apa nih? Untuk bobotnya sebenarnya Bapak Ibu lah, kalau secara peraturan kementerian tuh kan ada sekolah yang menentukan biar ada Ya. kelas. Cuma harus kelas 5 kelas 6 gitu nah. Mm. Kalau di peraturan tuh nilai kelas 5 dan kelas 6 dasar 2 kelas, cuma bobotnya tergantung sekolahan masing-masing. Misalnya kelas 6 pengen memakai 90% boleh. Sebenarnya itu nah sebenarnya cuma kan disarankan oleh Dinas Pendidikan kita 50%, separuh saurang. Cuma dari ketentuan uh, pusat kededa gitu. Kelas 5 kelas 6 bobotnya kayak apakah tergantung sekolahan masing-masing gitu. Supaya kada salah persepsi. Kenapa dia harus 50%, 50%? Itu kebijakan disarankan aja oleh Dinas Pendidikan disarankan. Mau kebijakan pusat kada kayak itu. Yang penting kalau kelas 5 dan kelas 6 bobotnya terserah sekolahan. Hmm. Nah, sudah enak Pak Ruslan nah. Dasar mulok tadi hanya pendidikan adab dan sopan santun. Nah, itu. Jadi pendidikan bahasa Banjar tadi dihapus Berarti di muloknya. dirapot dihapus juga, Pak. Di rapot gina kan karena tapi yang hapus Iya, kan iya. dari kelas semester Genakan 1 ya. bahasa. Wah, bahasa ulang. Beratnya tuh. Kartu pakai lagi Mbon RBD ini nih. Kita pakai yang adab sopan santun ya. Ini Pak Ruslan nah. Udah nah dikonfirmasi. Untuk mulok hanya berarti shouting aja hanya pendidikan adab dan sopan santun. Jadi apa Ibu hapus aja tuh yang pian yang berisi file yang transkrip tadi yang B pendidikan bahasa Banjar itu pian hapus saja. Semester 1, semester 2 sama di kelas 5 dan kelas 6 kayak itu, Pak. Iya. Karena aja pendidikan bahasa Banjar dia akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia sudah bahasa daerah tuh kan masuk ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Hapus orang Bapak Ibu lah. Udah bisi filenya oleh. Kita lanjutlah ke yang aplikasi Excel-nya nih. Nah, Pian sudah ini tadi kan anggapnya kita 50-50 oleh karena disarankan dinas. Pian udah pilih 50-50. Pokoknya isinya di kelas 6 aja yang warna biru tuh. 50-50 hanya Pian masuk ke sheet masternya ada nih. Ulang kunci beratan Bang supaya kada tak ubah rumusnya. Nah, ini. Ini yang menurut nang data bahari ini tahun 2025. Jadi datanya masih anu. Sama kayak tahun semalam. Nama kanakannya tulis di nama lengkapnya. Penulis ini tahu huruf besar aja berataan. Supaya di di file Word-nya kan ada huruf besar berataan. NIS nih nomor induk siswa, NISIN. Pokoknya ketik-ketik aja Bapak Ibu lah sesuai data murid. Tempatnya oleh Sungai Tengah, tanggal lahir, nomor ijazah, mengadangi ijazah keluar. Lah, jadi kada kawa pula transkrip dahulu. Malah transkrip dahulu kada kawa nih nomor ijazah belum keluar. Nah, sedangkan nomor transkrip nih nomornya itu tadi kan kayak ini nomornya 400.3.11 nomor surat pian misalnya 050 atau berapakah ini contohkannya lah SD garis miring Dik garis miring 2026. Nah habis ya pakai 400.3.11 nah itu nah, hapus nah Yang urut itu nomor 51 pulang lah Pak. Oke, pokoknya nomor transkrip, nomor SKL tuh belain setiap murid. Ada sama. Pada suratnya 400.3.11. Nah, mbah selesai ini masuk kita ke sheet nilai 5. Nilai 5 ini berarti nilai kelas 5. Kayak tahun semalam, Bang. Kecuali ada guru kelas 6 yang hanya ibaratnya nih kada tahu. Masuk pian ke nilai 5 nih nama nih udah mau empati. Misalnya pian isi di master otomatis sudah ada ngaran kakanakannya tinggal pian isi. Jadi nilai
rapot semester satunya berapa, kelas 5 semester 2 berapa. Nah, sampai pian bahasa Inggris kali kan kosong nih aja. Kada sedisi gitu kan. Nah, yang misalnya pian coding tadi kan coding kan tahun ini aja oleh pian samakan aja nilainya beratan nah. Di kelas 6 nih misalnya pian nilai KKA-nya itu 75. Berarti nah misalnya sini 75 atau sini 75 sini 70. Di kelas 5-nya samakan aja 75 70 gitu nah. Supaya kadang mah rubah rumus saja. Karena hasil akhirnya sama. Nah, hasil akhirnya KKA tadi nih. Nih KKA. Nah, karena nilainya lain. Kalau nah apa nih error. Eksanya Udah nih, lah. On. eksanya nih jangan digerak-gerak berarti palah yang ditranskrip aja. Enggak, Excelnya pian mah input nilai aja. Ini sudah berumus otomatis. Tinggal bobotnya kan tinggal 50 aja. Bisa anda mengganti bobot, tinggal ganti bobotnya aja. Mainnya di Word tadi pakai mailing supaya nyaman aja bang. Sepalih orang mau di Excel langsung kada dapat menghapus supaya taruh aja rumus beratanan. Jadi ulun ulakan di Wordnya aja. Paling kita ini aja nah rumus tadi aja nah KKA tadi kan kelas 6 aja nih hanya ada lawan adab tadi cobalah 75 coba nilainya 100 nah bujur lah 100 100 di kelas 6 100 nilainya 100 ada katanya 100 100 nilainya 50 belum nah tutup loh 50% kan itu. Jadi 100 tetap 50. Nilai rata-rata bang ya lah berarti dasar harus diupdate tuh Pak Ibu Aina ini aplikasinya. Biaya di kelas 6 aja di 100%. Tapi ini bobotnya pulang lah. Ganti karena bobotnya itu. Berarti aplikasinya belum siap lah. Tadi pangan gara-gara nang KKA kan tahun ini aja kan, jadi kesalahan di bobot ini nih. Karena orang update yang Excelnya bang, orang update tempat aja. Intinya pengen masukkan gitu bang, nilai masukkan nilai aja. Tempat ya update nih bapak ibu ya. Nah tempat aja update nya. Langsung hapusakan aja Pak yang bahasa Banjar. Bahasa Banjar tadi. Yang di transip play bertahan leh, jadi bukan pengen donat bahasa. Iya. Mantap. Oke. Sekira sama Anak apa kayak di link nang Grab yang tah. Linknya sudah ulun bagikan jawaban lampuannya. Jadi tinggal anu aja lah, tinggal pengarannya. Nah, di update di link tuh aja. Ambil di update link deh. Yang Grab. Ini salah rumus saya nih bisa nih. Nah. Oke, mungkin kayak cukup Bapak Ibu ya nah. Tinggal menghadang aplikasi ya diupdate. Kan toh yang nilai nomor ijazahnya belum juga keluar ibaratnya. Kecuali pihak hendak mulai SKL lakas nang nilai-nilaian. Jadi ini mau nunggu transkrip sama aplikasi Excelnya Pak Leh. Enggak ya, Excelnya ini tak salah kan masalahnya mengambil nilai higan KKA tadi 1 semester aja ya lah ibaratnya. Ya. 1 semester 1 tahun ajaran tuh maksudnya. 1 tahun untuk kelas 6 aja. Berarti ambil nilai rata-rata kelas 6 aja boleh. Ya, bujur Pak, ambil rata-rata kelas 6 aja Gen. Lawan yang adab tuh Pak juga. Adab Ada lawan tuh KKA. kelas 6 aja berarti lah. Oke.
Ba- Oke, enak ulun share lajur ulun hapus aja dulu nah di Google Drive-nya tadi. Oke, mana nih? Google Drive, mana pun mana. Oke, mungkin cukup Pak Arif ya penyampaian dari ulun, kita menghadang update aplikasi ya tadi. Mengembalikan wadah Pak Arfi. Oke, terima kasih Pak Jamal. Beri reaction dulu dong untuk Pak Jamal. Reaction. Nah, oke. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin di anuan ke KKG aja dulu lah, di KKG di kecamatan masing-masing. Karena kami teruskan kalau KKG kecamatan masing-masing pada kawa menjawab, dan diteruskan ke KKG kabupaten. Nah, kalau kami kada mau menjawab juga, kami takuni langsung kepada yang bersangkutan, misalnya mun masalah aplikasi ke wadah Bapak Jamal, kena kami takuni. Munnya misalnya masalah nang kedinasan, bisa ke dinas, sama mengkonfirmasinya pulang jawabannya lah. Jadi mungkin sampai di sini dulu karena Pak Jamal ya hendak awalnya Pak Jamal lah. Betul, Oke. masalah rapot karakter. Nah, ini. Salah aplikasi jurnal tuh, Bapak. Ya, oke. Ah, oke, Bapak Ibu, ah, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat lah, isi. Karena bisa jadi dikirimkan ke grup. Oke, terima kasih Pak Jamal sudah membersamai kita. Terima kasih juga teman-teman pengurus KKG Kabupaten yang sudah membantui, dan Bapak Ibu juga terima kasih. Selamat bekerja menggawi nilai-nilai ujian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin kita tutup. Rekamannya kami kirimkan nih.